Halo guys, malam semua. Ini kita free live, nanti kontennya bakal di-share lagi di YouTube kayak biasa. Jadi untuk kalau yang punya pertanyaan tanya lah ya, apapun. Cara menentukan listener valid answer itu pakai line aja atau area. Aku sih lebih suka pakai area kayak gini ya. Kalau aku cara tandain listener kurang lebih kayak gini sih. Areain gitu. Ambil ujung week aja atau week to week. Aku nggak cuma ngambil ujung week, sometimes aku kasih area kayak gini. Sometimes aku ada ngambil area kayak gini gitu. Tapi kurang lebih ya dari kan jarang ya candle yang week panjang begini kayak ya udah inti dari body closing ke weeknya aja. Kalau aku kurang lebih seperti itu. SNR itu ambil tarik dari dulu atau cuma jarak dekat aja? Aku key level yang dari yang baik. Aku tuh key level aku yang jadi SNR yang banyak reaksinya. Terus along the way ada kayak SNR box ini kayak SNR yang di time frame itu atau bukan time frame itu lah, atau lagi di masa itulah dari waktu itu. Kayak misalkan kan key level nih misalkan udah dari minggu lalu nih, ya toh. Nah, terus ini ada juga yang namanya SNR biasa aku tandain pakai box. Kalau aku sih kurang lebih kayak gitu ya biasanya biar biar gampang buat aku aja, ini personal preference aja. Plan apa malam ini kok? Jujur plan plan intraday gue tuh sebenarnya masih sell. Tapi sampai sekarang belum dapat retest. Gue pengen saya dari 119 tuh atau 4150. Tapi sampai sekarang belum ada retest. Gitu. Tapi kalau tanya plannya apa? Plannya pengen sell. Kalau saya gitu. Karena secara makro gue belum punya alasan buat ngebuy gold sih. At current moment ya, at current moment maksudnya. Gue nggak bilang gold itu bearish all time frame. Nggak. Tapi at current moment gue nggak ngelihat gold itu. Hmm, mungkin lebih tepatnya gue nggak mau ngebuy dari pricing sekarang. Ya, alasannya yang lebih masuk akal. Hai, halo Perspi. Apa kabar Perspi? What did I miss kok? Jujur nothing sih. Dari semenjak London tadi. Not much movement kan. Kayak yang kamu lihat aja. Nothing much on the market. Nothing much to do. Basically plan kita tadi pagi buat sell, workout. That's it. Tapi kalau ditanya miss apa, Nat? I don't think you miss anything. Trend turun kah? Enggak lah. Trend higher time frame masih bullish lah. But dari kemarin apa intraday plan ya emang lagi jadi sell kan. Sampai at least mungkin sampai data keluar lah, data NFP nanti hari Kamis. Kalau yang punya pertanyaan boleh ya, aku jawabin. Currently sih gue nunggu ada macro shift atau ada data yang mendukung buat let's say gold bullish lagi. At the moment nothing. At the moment ya. Dan jujur hari ini kemungkinan besar gue akan lebih defensif di New York Session ini melihat tidak adanya pergerakan dari semenjak London tadi. Tapi who knows, maybe nanti tengah-tengah akan ada lebih banyak pergerakan and then kita bisa take advantage of the play. Ya of course kita bakal take advantage. Gitu aja, guys.
Ingat ya ini scalping session jadi whatever you guys. Kayak kalau buat kalian day trade gitu, wouldn't really recommend anything at the moment. Gua selama ini di Prime XBT kok. Lu pakai apa? Mana kirim ke gua. Lu pakai USDT apa bukan? Pakai USD. Iya, gua WD juga gampang. Pakai bank transfer. Kesulitannya kenapa? E-wallet. Ya oke. Maksudnya kesulitannya kenapa maksudnya? Because anak-anak nothing. Apa nggak ada yang kesulitan anjir? Maksudnya kesulitannya di mana ya? Plan FOMC kok. FOMC. Hah? FOMC? Dalam XBT bisa bank transfer. Aku sih lebih suka USDT ya. Tapi setahu aku bisa sih. Gua mau cari ke Dana kan ya kebingungan daftar bank name-nya ya. Ya kenapa nggak ke bank langsung aja? Ke rekening bank. 19 FOMC kok. 19 ini FOMC. Sumpah. Demi apa? 19. Hah? Kok nggak keluar? NFB 20. 19. Oh bisa ya sih juga. Aku sih pakai USDT kok. Langsung dari wallet. Baliknya ke wallet juga. Nggak ikut-ikutan dah aku kalau disuruh apa FOMC minutes. Oh, FOMC minutes itu bukan FOMC ya. Pantesan, Cok. Pusing. USDT convert itu. Jangan di convert, Bang. Kalau aku tuh trade MT5 pakai USDT. Jadi semua tuh USDT nih. Kalian lihat aja lah. Kalau ini kan aku pakai X-Trader account. Nah, tapi pakai USDT juga deposit apa pakai USDT. Aku menghindari bank, guys. Aku sangat menghindari bank. Alasannya apa ya? Coba dipikirkan. Coba kalian pikirkan aja alasannya apa kira-kira kenapa ini orang menghindari bank. Nah, itu yang e-wallet. Jujur nggak pernah pakai e-wallet, tapi nanti aku tanyain. And I don't really recommend kayak taruh di e-wallet sih. Kayak kenapa harus e-wallet? Kayak why not bank transfer atau kalau gue even better pakai SCT. Pak Purbaya nih jangan dong kok. Jangan kok. Jangan kok. Nggak ikutan. Cuma coba tapi market lagi hari ini pretty quiet in my opinion ya. Buy above 4100 dan sell below 4045. Sell below 4050. Aku suka. Buy above 4100 I don't really like it. Bentar guys, anjing gua marah-marah minta masuk masuk kamar. Masuk. Jujur, gue bukan nggak mau ngasih plan, tapi ngeliat market yang kayak gini ya, gue juga bingung ngasih plan apa. Ngasih thanks kok, ya aman. Dengan kondisi market sekarang,
Belum ada perkembangan secara makro, belum ada perkembangan apapun. Kalau nyuruh gua nge-buy gold, gua nggak mau di pricing sekarang. Jujur sama kau bingung biasa semua. Kalau secara teknikal emang ranging gitu, tapi kalau secara eh bias market gue masih bearish sih dari semenjak last week. Ini dari last week kan ya basically kita bearish. Gua ada yang BDC kok. Gini kok ya Siti. Hah? Data transfer. Minta minta UID-mu, bro. Nanti ku nanti ku ituin. Nanti ku tanyain orangnya. Nanti habis live ku tanyain ya. Minta UID-mu aja. UID Prime XBT ya, iya. Karena tadi gue baru WD, cok. Sedikit. Nanti ya habis live ku bantu tanyain. Yang lain ada masalah WD? Harusnya nggak ada kan? Oke, thanks kok. Yo, aman. Marketnya bosen sekali. FOMC meeting minutes. FOMC meeting minutes bukan FOMC ya guys. Itu cuma kayak nge-recap doang. But it's not FOMC. FOMC kan rate decision kan mau apa. Jangan jangan sampai salah pengertian. Kayaknya emang harus nunggu news dulu ya, nunggu data lah. BTC Outlook. Kenapa? BTC as expected di bawah 100.000 turunnya lumayan. Itu kayaknya Outlook minggu lalu deh. Ya kan sih? 2 minggu lalu. Yang waktu masih 105. Ya kalau untuk sekarang nunggu regen 100.000 aja guys biar gampang. Ngapain pusing? BTC ya, ya udah sini kita buka lah. BTC perlu 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 naik di atas 100.000 lah kalau mau continue naik lah. Nothing much yang bisa gue kasih sih kalau BTC. Kayak banyak berdoa aja guys. Tapi gue gak kaget juga dia bearish sih. Karena stok juga lagi koreksi. Contohnya bikin area channel BTC kak. Oke bentar. Kamu ada basic technical kak bro HGXY? Atau masih nol nol total gitu maksudku? Ini nanya aja nanya aja. Masa you ada basic technical atau tidak ada?
Bingung bikin area valid kayak gitu. Bingung bikin area valid kayak gitu. Oke, kita lihat BTC mau time frame berapa? Agak bingung kita narik garis senarnya takut salah tarik, salah entry juga pastinya. Areanya yang weekend one, area support and resistance semua pasti bisa ditembus, guys. Emang maksudnya kayak area support resistance yang mana yang nggak bisa ditembus? Nggak ada, cuy. Maksudnya kalau ekspektasi kalian kayak ada satu holy grail di mana kalian bisa nentuin area SNR yang nggak akan ketembus, ya nggak juga gitu, nggak gitu konsepnya gitu. Namanya trading kan probabilitas. Semua area SNR kalau masalahnya kayak nanti ketembus, ya of course kayak gini nih. Sekarang gini, contoh. Ini previous area yang cukup oke gitu kan. Let's say gitu. Terus sekarang dia showing di BTC-nya showing rejection cukup kuat di area ini. Doesn't mean ini nggak akan ketembus gitu, ngerti gak sih? There will always be probability kayak ini akan ketembus, tapi kan yang kita main chances kan. Apakah chances ini buat bounce sama buat tembus lebih gede mana? Itu kan ada banyak bisa dihubungin ke banyak hal lainnya. Contohnya ke makroekonominya gimana, keadaan money flow-nya gimana, keadaan market global gimana. Kan kurang lebih seperti itu. Jadi kayak semuanya tuh bergeraknya tuh bukan sendiri-sendiri tapi beriringan gitu loh, ngerti gak sih? Kayak semuanya tuh nyambung. Jadi kalau kayak kalian pikir SNR sendiri yang lain ini sendiri, yang enggak juga gitu. Nangkap ya, di sana nangkap nangkap dulu gitu intinya. Tapi kurang lebih kalau bikin SNR gimana, aku biasanya cuma nyari area rejection yang cukup valid, kayak contoh yang banyak reaksi nih kayak gini kan, kita bisa lihat di 4 hour candle aja dia banyak reaksinya. Nextnya di mana? Next area mungkin di area 80.000 psychological level atau mungkin di 75.000, which is area terakhir sebelum dia bounce back bullish sampai kemarin ke ATH. Hal-hal kayak gini yang biasa aku perhatiin dan aku notice sebelum aku nandahin SNR atau nandahin area buat di mana aku mau taruh order lah gitu. Nih kayak gini, apakah ini area yang cukup kuat? For me, ya, make sense gitu. Dibilang cukup kuat, iya banyak reaksi di level tersebut. Ini kenapa juga aku ada key level di 95.000. Tapi apakah berarti area ini nggak bisa ditembus? Ya nggak juga. Ini buktinya area 100.000 yang sebelumnya cukup kuat juga ketembus. Gitu. Areanya yang ngawin tembus udah naik harga tapi tetap tembus. Perbedaan area sana kuat dan nggak kuat. Menurutku ya, kalau time frame makin besar, which is datanya makin banyak, itu semakin kuat. Gitu. Perbedaan area senario kuat dan nggak kuat. Contohnya BTC banyak yang bilang bottom 98 tapi tetap ke 92 semalam. Kalau sekarang nah yang kuat itu di FI 90 sampai 92. Aku kan nggak pakai indikator apa-apa ya, bro. High G, XY. Tapi kalau aku kan ngeliat price action ya. Kalau aku sih basically kan price action ini kan order yang banyak gitu kan. Order yang di print di dalam bentuk candlestick gitu. Nah, dari candlestick tersebut, kalau kamu mengerti prinsipal candlestick, basically kamu tahu kayak, oh candlestick itu bisa bergerak bullish karena lebih banyak order buy di suatu area, let's say di sini, gitu kan. Nah, using that concept ya kurang lebih sama gitu. Oh ini previously banyak area, kemungkinan besar ya at when price revisit ini lagi ya mungkin pasti ada yang namanya eh reaksi gitu. Dan ini kan initial reactionnya sekarang. Whether ini ke break atau enggak, we never know. Kenapa nggak bisa tahu ya kalau semua orang tahu dan punya holy grailnya itu unrealistic dan semua itu orang pasti paling kaya di dunia gitu. Gak akan ada yang tahu pastinya gimana 100%. Tapi kalau ngomongin probabilitas, apakah secara makro sekarang sudah mendukung buat bullish BTC again? Pertanyaan kan itu kan. Apakah secara market sudah cukup stabil di mana nggak ada fear, uncertainty, doubt lagi yang bikin risk asset turun? Buat gua belum. Doesn't mean kita udah masuk bear market. Bisa jadi nggak naik lagi ya mungkin. Tapi apakah naiknya eksponensial sampai 200.000? In my opinion, menurutku tidak. Tapi orang punya opini bebas mau gimana.
gitu kan. Even though udah ke 200 ribu pun aku masih punya barang. Kurang lebih seperti itu konsep yang aku pakai. Tapi kalau kamu menanyakannya kayak pastinya gimana, then I will never be able to answer you gitu. Karena at the end of the day dia bisa ranging di sini 2 minggu baru akhirnya dia balik ke atas 100 ribu and then continue bullish sampai all time high previous ya gitu. Terus kalau ngomong soal area fair value gap, area support resistance, area key level, basically it's just our guidelines doang gitu. Ujung-ujungnya kalau mau entry ya kamu harus punya konfirmasi teknikal yang kamu pengen buat kamu entry gitu. And the harsh truth about trading yang nggak ada yang pasti gitu. Kayak ini bukan sesuatu pekerjaan di mana kalau kamu kerja pasti kamu dapat duit gitu. No. Di sini justru pekerjaan di mana kalau kamu nggak perform ya kamu nggak dapat apa-apa. Dan itu truthnya gitu. Itu truth pahit yang harus diterima semua orang yang mau jadi trader. Kalau kamu cari kepastian ya kamu jangan cari di market karena di market gak ada yang pasti. Gitu. Tapi kurang lebih kalau cara markingnya kurang lebih seperti itu doang. Aku lihat previous areanya kayak contoh ini. Apakah ini bukan previous area yang cukup kuat? I think so, cukup kuat. Tapi kan dengan adanya bearish sentiment pada saat hari Jumat kemarin gitu. Ke break juga gitu. Jadi at the end of the day, there is no such thing as level yang nggak akan pernah ke break gitu. Kejawab gak? Bentar, gue lagi tanyain yang tadi nggak bisa beda. Udah gue tanyain ya Kenzui nanti apa baru ada respon apa. Cuma bingung nentuin areanya itu kan gede banget itu OB dari 80 sampai 90K. Anjir. Take it level by level aja sih. Kalau kalau aku tuh selalu mainnya level by level gitu. Ya, aku nggak mungkin narik kayak dari 80 sampai 90K terus kayak ini range gitu. Ya nggak gitu juga sih. Tapi aku biasa ngambil ujung-ujungnya kayak gini. Bro, HYGXY. Aku ambil kayak gini, aku ambil kayak gini. Ya, ini juga bisa sih sebenarnya. Tapi we take it level by level aja. Oke. Terus kalau kamu nanya aku bounce-nya di mana kok? Ya, either any of this kalau emang dia mau bounce. Tapi kalau dia mau break ke bawah gimana? Ya paling bear market kan gitu. At the end of the day, yang penting risknya di calculated. Bro, siapa tadi? Kukmi ya? Si lagi dicekin ya? Udah dijawab. Dia bilang dia lagi cekin. Oke, kok risk of sentiment itu artinya jika risk of sentiment itu berarti money flow-nya di gold misalnya. Gini, kalau risk of sentiment money flow itu di safe haven. Safe haven tuh nggak cuma gold, tapi ada juga safe haven currency kayak CHF, Jepang Yen, USD gitu. Tapi kamu harus lihat juga uncertainty-nya dari mana. Kalau dari kemarin kan tarif for let's say uncertainty-nya dari US ya. Of course US-nya nggak jadi safe haven gitu. Tapi kalau zaman COVID ya US-nya juga safe haven gitu. Tapi bener yang kamu ngertiin bener. Jadi kalau risk on sentiment itu money flow-nya ke risky assets. Kalau risk of sentiment money flow-nya ke gold, ke safe haven asset. Simple. Simple konsepnya kayak gitu. Yuk pertanyaan lagi. Biar nggak sepi. Market pretty much boring guys. Gua rada susah juga mau call out anything. At the moment. Pretty much boring. Euro USD sesuai plan. GU juga. Just ya nothing much belum belum ada entry. XAU juga sama. Siap kok, thanks, aman.
Penjelasannya bisa ditangkap. Ada Cliff. Halo Cliff. Cepat sembuh bro. Bikin giveaway dapat member setahun kok. Why? Why would I have to do giveaway? Maksudnya kenapa gitu? Suara lu nggak ada Cliff. Lu barusan unmute. Maksudnya kenapa giveaway? Dalam rangka apa and why? Kita banyak kita sebenarnya banyak giveaway dalam bentuk cash sih kalau 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 sejujurnya karena dibantu sama beberapa kayak kemarin Bing X bagi-bagi uang, OKX bagi-bagi uang gitu. Aku bagi ke kalian semua kok aku nggak ambil. Maksudnya kok ambil ya? Duit itu. Udah lah. Oke. Ya, thank you. Santai. Nah, layar gua kenapa lagi nih? Mulai ini penyakit, ya kan? Apalagi nih? Loh, ini gua doang apa layar gua nge-freeze? Kok gua nggak bisa ganti time frame? Wah, apaan nih? Kok, kok time frame kecilnya hilang? Sabar guys. Gua coba pindah ke komet. Deh, kita pindah ke komet aja. Bisa gitu cuy. Oh, udah bisa sih. Mau balik lagi? Balik lagi boleh dah. Sini balik lagi. Error. Sorry guys. Gue sih jujur nggak kaget ya kalau dia gini-gini doang nih sampai besok pagi nih gini nih. Atau nggak move nanti jam 11 malam. Tak. Tapi apakah gue mau nunggu sampai jam 11 malam pertanyaannya? Gue sih nggak. Biasa malam tiba-tiba door. Iya biasa sih gitu ya. Kita baca-baca MRKT aja ya. Polish Social Minister. Eh. Hmm. Apa lagi nih? Malam, Peng. Gue kadang kalau gabut bacain beginian, guys. Dibanding bacain berita di detik.com gue mending baca begini, sumpah. Gimana kalian tahun ini? Guys, semua. Tahun ini gimana? Udah mau akhir tahun. Nggak berasa ya? Buset dah. Gue berasa baru tahun baru. Tiba-tiba udah mau akhir tahun. Udah tengah November, cuy. Gila ya. Cepet banget maksudnya. Udah tengah November aja.
How was your year? Apakah this year going well atau this year gitu-gitu aja? Found out got bridge code don't make it to pay out but I do learn. Oh nice Rio. One step at a time. Santai-santai. Ya iya. Rio ini udah lama banget, Cok, namanya kelihatan. Maksudnya kayak di live gitu. Rajin ya. Tiap kali ada live free dia datang. Kalau yang namanya sering muncul tuh gue inget. Kayak Kokmi ini lumayan sering muncul. Remember few beberapa yang sering muncul biasanya gue inget sih. Aduh, market sih boring ya. Jujur. The only excited movement cuma Asia. Halo, halo Bro Gege. Mau coba lagi fun untuk dilulusin. Wish me luck kok. Good luck bro. Good luck. Bisa lulusin sekali berarti bisa lulusin lagi. Semangat, semangat. Halo Bro Gege. Ini udah New York Open. Terus movementnya kayak gini lo bayangin. Udah New York Open nih. On mic dong satu, bosen. Yang biasa on mic lagi pada tumbang atau kerja. Gimana dong? On mic kayak tanya-tanya kayak apa kayak ngobrol-ngobrol kayak apa yang nggak penting ya nggak apa-apa. Yang penting. Tes, tes, tes. Halo bro, bro siapa tuh bro Tri ya? Salam kenal. Iya, Bang. Tutor MSS yang valid dong, Bang. Apa apa apa? MSS. SS? MSS. MSS tuh apa? MSS tuh apa? Coba lo kasih Anu, tau. yang pembalikan arah. Kembalikan arah. MSS. MSS itu singkatan apa lagi? Itu bahasa ICT ya? Kurang paham tuh. Market Ke- structure shift. Nah, Market ya shift. itu. Ini ya, simpel lagi nih, simpel lagi nih. Ini gue jelasin lu konsep simpel aja ya. Market shift struktur itu simpel kayak gini. Market yang bullish itu higher high, higher low, higher high, higher low kan. Struktur ini akan ke shift apa Ya, secara teknikal? Struktur ini akan ke shift kalau dia nge-break kayak gini dong. Dah, ini strukturnya ke shift gitu. That's easy. Setelah dia bikin higher high, higher low, higher high, higher low, dia nggak bisa bikin new high, dia malah bikin lower low, lower high, lower low. Ya udah, itu perubahan struktur. Kalau secara teknikal sesimpel itu sebenarnya. Cuma penamaan di luar aja gitu.
Kalau pertanyaan lu gimana cara gua notice shifting strukturnya, itu kalau orang lain di luar sana kan mungkin kebanyakan pakai technical only, double top, double bottom lah, exhaustion lah, inilah itulah. Kalau gua more than likely arahnya gua tentunya pakai directionnya tuh pakai makronya gitu, pakai datanya apa, sentimennya seperti apa. Dari sana baru gua nentuin oh arah yang gua harus cari buy atau sell. Setelah gua punya arah buy atau sell, baru gua tentuin technical entry-nya mau di mana pricingnya. Kurang lebih gitu. Selain trading kesehariannya ngapain kok? Sekarang saya lagi berniat buat diet. Jadi saya lagi rajin olahraga. Terus di toko pacaran. Tapi market structure shift basically kayak gitu doang. Udah. Kalau minta tips pacaran, tahu deh yang lagi PDKT. Udah sleep call belum? Lagi sakit sleep call sembuh sih, Cliff. Lagi PDKT guys, si Cliff guys. Lagi senang-senangnya dia berbunga-bunga hatinya itu. Mic gue mati, ya nggak apa-apa. Lu nggak usah ngomong. Lagi berbunga-bunga hatinya itu dia. Penuh dengan cinta dan wanita. Advice buat beginner, kok untuk entry buy sell based on apa? Entry buy sell based on apa? Kamu nanya dari sisi teknikal apa dari sisi makro nih? Halo. Ada suara tuh. Kamu nanya dari sisi apa? Bebas. Kalau sisi makro, kamu harus ngertinya gini. Let's say kita ngomongin gold aja ya. Karena kenapa gold aja? Karena gampang lu cuma harus ngertiin satu negara doang, which is USD gitu. Gold itu aset gitu teorinya nggak banyak. Kamu harus ngertiin kayak gini. Contoh aja contoh. Misalkan kayak yang orang-orang suka bahas rate cuts. Kamu harus tahu kenapa rate cuts itu bullish buat market. Kenapa rate cut pause itu bearish short term. Kenapa rate hike itu bearish buat aset. Nah, hal-hal kayak gitu kamu harus ngertiin dulu. Jadi, menurut aku kuncinya kalau kamu mau survive di market ya kamu harus ngerti kenapa market gerak gitu. Yang pasti market gak mungkin gerak karena kotakku gitu. Market gak mungkin gerak karena key levelku. There's no way gitu. Kalau bisa begitu gue udah kayak oke, market tuh bergerak sebagaimana market bergerak dengan ada alasan-alasan di belakangnya. Itu yang harus kamu ngertiin dulu. Kalau kamu belajar trading dengan approach yang menurutku yang tepat ya gitu. Terus setelah itu entry. Entry dalam bentuk teknikal itu sebenarnya banyak banget konfirmasinya. Kamu bisa kamu bisa break and retest, nunggu retestnya, kamu bisa main breakout yaitu entry-nya di sini. Kamu bisa juga nunggu misalkan dia move gini. Oh, aku tunggu pullback deh. Dia ada pullback dari area sini baru aku entry. Itu bisa juga gitu. Itu kamu harus menemukan yang sesuai dan yang kamu mengerti dan cocok untuk kamu gitu. Kalau aku suka entry-entry yang seperti pullback. Aku suka entry-entry pullback. Jadi kayak contoh misalkan ah hari apa ya kemarin itu? Minggu lalu. Kayaknya hari ini deh, hari Rabu apa hari Kamis gitu. Nah, misalkan kita udah planning, aku kemarin planning buat nge-sell di 4.200. Nah, aku akan cari konfirmasi di 4.200, mungkin di higher time frame. Aku sukanya konfirmasi semacam double top atau triple top buat entry pullback. Nah, itu jadi cara entryku. Aku akan nyebutnya entry modelku. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ditanya advice ya ngertiin dulu aja kenapa market gerak, baru pusingin teknikalnya. Tapi kalau bisa ya teknikalnya nggak usah terlalu pusing gitu. Karena gue pakai teknikal cuma SNR doang nih. How I trade basically itu yang kalian lihat di chart sekarang. Pakai rectangle, pakai garis, sisanya pakai chart G. Pakai pakai ini pun cuma buat kasih tahu ke kalian doang arahnya kira-kira apa yang pengen ku cari dan konfirmasi seperti apa yang pengen ku cari. Gitu. Kalau aku nentuinnya dari bias makronya bisa berteknikalnya, betul. Kalau aku juga gitu. Jangan pakai firasat bakal naik atau turun aja untuk nentuin mau buy apa sell di price tertentu, betul crispy.
Si Tri matiin kamera kali kalau lagi ngupil. Nggak tahu gua nggak lihat. Gua liatin chartnya tadi. Baru download Zoom soalnya. Oh, santai aja Tri. Bisa kocak juga. Wah, gua sih nah gini guys. Mau range ini 100 pip pun I'm staying out. Gua nggak mau trading di range, gua males. Subscription apa untuk news yo yang market related? MRKT bagus. Selain MRKT kalau mau gratis trading economics, mana trading economics? Gue udah nggak pakai karena gue pakai MRKT. Trading economics itu gratis. Ini gratis atau Forex Factory, tapi gue nggak suka banget Forex Factory karena tampilannya cacat cuy. Nah, nih ini kamu bisa baca-baca lumayan lengkap kok ini. Ya, kalian baca-baca aja. Ini lumayan lengkap kok, sumpah, jujur. Gitu. Pakai itu aja cukup kok. Kalau mau berbayar ya pakai MRKT. Thank you kok. Nanti minta recordnya kok buat play ulang. Iya biasa kalau kalau live umum ada di YouTube. Nanti aku share di announcement kayak biasa. Bingung bet dah pakai Zoom. Santai ya bro. Oh ya ada financial juice juga betul. Thank you bro Rio. Aku kelupaan. Thank you bro Aman. Kok mau tanya gimana cara bedain liquidity grab sama beneran break struktur? Karena kadang suka gue cek selain lihat konfirmasi candle, lihat apa lagi ya kok? Konfirmasi candle lah. Candlestick yang pertama kali ngeprint kok dibanding indikator apapun. Sama sama understand that market tuh jarang jarang bergerak melawan makronya gitu. Jadi kayak kalau makronya bullish and then dia let's say dig deeper gitu. Let's say kayak kita planning buat ngebayar di 4050 tapi dia sedikit dig deeper ke ini gua ngomong asal ya. Ini cuma nyontohin dong ya. Ke 4020 tapi step back kan basically kan ini orang sebut liquidity grab gitu. Tapi kan dengan kalian punya satu bias, kalian ngerti directionnya, kalian tahu kayak, oh, at this point belum ada konfirmasi, gue tinggal belum entry aja. Tapi I will not take a loss atau gue nggak akan FOMO buat sell. Kurang lebih kan ketanggulangi atau tertutup di sana, bro, Konstantinus. Nangkep gak? Nangkep gak maksudnya? Kejawab gak? Mm-mm. Jadi gunanya punya direction atau punya satu bias tuh itu gitu. Nggak setiap naik pengen ngebuy, nggak setiap turun pengen nge-sell, tapi kalian tahu gitu kalian waiting for the right price, the right moment, the right confirmation baru entry. At that point mungkin trading kalian jumlahnya akan berkurang tapi profit kalian akan jauh bertambah. Kalau mau tanya tanyalah anak-anak di dalam. Kita trade paling seminggu berapa kali, 3 kali, 4 kali. Mereka banyak sih, gue paling 2 kali, tapi cukup buat makan, which is that's the main goal kan, cukup buat pakai, cukup buat makan. Tapi kalau gimana cara bedain liquidity grab, biasanya liquidity grab ya kayak gitu aja sih, tentuin arah directionnya sama lihat closing candle biasanya. Iya lihat closing candle. Oh iya tuh gue baru baca tuh. Closing candle juga penting yang dijadiin koin mas. Iya. Bro Rio udah mulai hafal kayak cara gue trading. Saking seringnya ikut Zoom. Ya closing candle lah ya. Kayak contoh, misalnya kalian pengen breakout buy, ya kan? Kalian pengen breakout buy. Kalau aku pribadi buat breakout buy siapa? Aku perlu ada candle closing above, aku perlu candle staying above. Kalau selama itu terjadi, there's a huge probability akan naik gitu. Tapi kalau misalkan abis satu atau dua candle breaking above, the next candle bearish close dan jauh lebih besar atau lebih agresif, then at that point gue tahu, oh there's a huge probability price bakal balik ke range lagi gitu. Ya udah kayak gitu aja. Itu didapat dari mana, ngebiasain lihat chart, ngebiasain lihat candle. Kadang konfirmasi candle udah oke, malah nge-fake dia. Kadang either itu bad day, which is gua nggak bisa bilang itu nggak ada, itu ada banget. Atau kadang kamunya terlalu, let's say dalam tanda kutip terlalu FOMO pengen entry buru-buru. Terus nanti pas kamu misalkan kamu udah lost, kamu jurnal dulu, mungkin akhir minggu kamu waktu lihat, kayaknya gue terlalu buru-buru deh. Mungkin ya di sana kita define strateginya bro Konstantinus.
Justru letak refine strateginya tuh di sana, kayak lihat salah kita di mana, apa yang bisa kita improve, ya mungkin kita terlalu agresif kalau proses seperti itu di kondisi market yang sekarang, kan kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti along the way dengan namanya pengalaman, namanya jam terbang, otomatis akan lebih cepat. Kayak kenapa sekarang gue baca forex fact, bukan baca forex, baca marketing, lihat data, sekali ngeliat gue kira-kira bisa ngebayangin impactnya seperti apa. Itu kan bukan karena gue cenayang, tapi karena gue udah ngelakuin ini cukup banyak berulang-ulang dan itu akhirnya cepet aja, thought prosesnya lebih cepet. Tapi bukan berarti kalian nggak bisa ngerti juga, kalian juga pasti ngerti, cuma thought prosesnya lebih lama. Beda di sana aja sih, beda pengalaman ujung-ujungnya. No, oke deh, thanks kok, aman. It's not, ekonomi tuh bukan rocket science, tapi ekonomi tuh bukan sesimpel kayak kena support terus mantul gitu. Makanya kayak gua nggak pernah setuju sama orang yang kayak let's say dalam tanda kutip trading cuma oh kena support gua buy gitu. Tanpa ngerti alasan lainnya. Itu juga alasan pertamanya kenapa gua bisa terjun ke pelajarin fundamental gitu. Kohan sebetulnya berapa lama bisa bikin harga nurut sama panahnya Kohan? Enggak lah, harga nggak nurut sama panah. Tapi kalau aku ditanya udah berapa lama trading, 3 tahunan. Next year berarti jadi 4 tahun. Next year jadi 4 tahun. Anyway guys, Cliff ini teman gue dari 2016 atau 2017 ya guys. Dia teman basket. Terus sekarang dia mau terjun ke market. Christopher Cliff. Nah, dia tukang pukul gua. Jadi badan dia gede banget kan. Nah, kalau kayak kalian macam-macam, gua panggilnya Cliff buat mukulin kalian. Sumpah, sumpah. Nggak usah, Iya, Cliff. nggak usah gitu. Sumpah. Terus lari dia kenceng, hati-hati kalian. Tenang, Cliff. Bagus, 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 Cliff pokoknya. Cewek lu mana? Udah di sleep call belum? Gila, ini kan masuk YouTube nanti. Ini bukan cuma masuk YouTube, ini masuk ke mau aja, bro. Gue izin gabung ya teman-teman. Gue masih baru di market. Aman aja, Bang. Gila. Di sini baik-baik kok, tapi yang biasa bawel-bawel lagi pada sibuk, yang satu lagi di kapal, yang satu lagi sakit. Sisa yang bawel-bawel di chat doang nih. Aduh, aduh. Sumpah dari semenjak gua live sampai sekarang gak gerak tuh harga di sana doang. Mantap bro, Cliff suruh lari. Cliff, gue mau ngasih tau, Coach Steven ini kencang banget, cok. Dan dia lari cuma seminggu sekali. Sumpah, sumpah nggak bohong gua. Halo, Ko Steven. Tuh, lu tanya, lu baca chatnya tuh. Lihat Cliff. Nggak ikut Maybank, tapi rencana mau ikut CTC, CTC nanti Februari. Dia Aku nanya le- Cliff, pace 6. aku lebih suka trail daripada road run. Aku sebenarnya lebih FOMO aja. Gue baru masuk kok, masuk ke pace 6. Pace 6 Wah, cepet gak Cliff? pace 6 cepet sih. Nah, buat dia biasa aja Cliff, lu bayangin. Aku belum seambisius itu. Di sini tuh yang lari itu ada Coach Steven, ada Bro Stephen, tapi Bro Stephen jarang join Zoom.
Kok tanya bedanya fundamental sama makro itu sama aja? Sama aja itu apa ya intinya sama aja sih makro fundamental. Udahlah. At the end of the day pahami aja the whole thing. Maksudnya kamu nggak usah mengklasifikasikan kayak makro tuh ini, fundamental tuh ini. It's all the same. Yang penting ngerti kenapa market gerak, Rio. I learned to not overcomplicate things yang nggak doesn't matter. Nunggu reaksi 4118 ke aku pengennya sih gue pengen ngesal di 4118 tapi belum ada retest ke sana gitu. Actually plan kedua pokoknya tadi pagi itu ada tiga plan 4118, 4150 atau 4077. Tapi 4077 tadi pagi udah cepet banget. Terus ya udah kayak basically sekarang lagi ranging doang di kotak yang ku tandai. Buy now rungkat gak bang? Jangan gila-gila ya. Ya buat sekarang kalau mau nyuruh gua trade, gua akan nunggu break below 4050 betul. Kalau in baru rungkat bang. Kalau lu orang kalau rungkat sih gua ketawain anjing. Market condition kayak gini maksa trade rungkat lagi. Aduh, sakit pala gua. Market condition kayak gini, enaknya ngapain tidur, sumpah. Ini kalau nggak live, gua udah. Ini ya kalau zaman dulu gua masih trading sendiri ya, gua tinggal tidur. Gue buka nothing gue tinggal tidur bodoh. Iya. Woi, Kedengeran ya? kedengeran. Baru gue nanti M1 ada double top nggak perfect sih betul. Iya kok masalahnya aku nggak mau trade di range ini kok. I can see. Gue belajar dari lu double top gak harus estetik simetris. Nggak mungkin ada yang simetris di market kayak maksudnya kayak gambar double top yang kayak tuk tuk ini ya oke sorry gambar gue jelek cuma maksud gue yang perfect gitu jarang banget. Well once in a while ada tapi jarang banget. Terus kayak kalau kalian nunggu perfect entry terus terus sekalinya ada tiba-tiba ke break gimana? Cuma karena nunggu perfect bentuk begini kan nggak lucu cuy.
Enggak lah, itu teori doang. Teorinya harus bagus. Tapi aslinya mah ya gitu guys namanya. TP nggak bang? TP apa bang? Apa itu? Gue cuma mau bilang bang, cara lo trading begitu nggak survive di market. And I'm gonna be honest with you. If you keep doing that, percayalah setahun dihitung lu dapat duit. I'm I'm going to be brutally honest. Daripada lu hilang duit, mending mending lu benci gua. Kalau bisa prove me otherwise, then prove me otherwise. But I don't think that kind of play out. Kalau bisa play out pun paling satu dari 1.000 orang, 10.000 orang yang bisa konsisten ngelakuin hal itu bertahun-tahun gitu. Emang kamu risking berapa persen tuh kamu tahu? Bro Tri. Masih backtest doang sih. Bang. Oke, kalau gitu aku tanya, kenapa kamu harus gini. Kenapa kamu harus bikin dia layering kayak gini? Kenapa nggak satu entry di satu titik yang menurut kamu entry yang oke gitu? Di zona anu Vibo. Zona Vibo oke, zona Vibo. Let's say zona Vibo kan kayak garis gini dong, bener gak? Ini Vibo, Heeh. misalkan. Berarti 618. Ini dong Vibo, ini Vibo dong. Hmm. Kenapa nggak satu kali entry di oke zona Vibo, cetak gitu. Asal gue di bawah sini misalkan. Kenapa nggak gitu? Gak tahu bang. Biasa aja kayaknya. Exactly, no logical answer kan? Paham nggak maksudnya? Nangkap gak maksudnya? Belum Nggak belum belum. nggak ada alasan logical yang bikin kamu harus entry kayak gitu, ngerti gak? Oke, oke, siap siap. Nah, pertama itu, kedua, risknya berapa persen kamu gimana ngitungnya kalau begini? Hmm, kira-kira 5% lah. Itu pakai sen bang. Masih backtest doang. Enggak, maksudnya gue nggak nyalahin, cuma berarti ini total semua 5%. Berarti kalau di sampai SL-mu di mana itu yang posisi yang Yang 0,02 yang di 4067? tengah semua bang. Apa? Di tengah semua. Di 4061 semua. Mm-mm. Account berapa itu? Gimana bang? Itu total akunnya berapa? Nggak apa-apa, dalam bentuk sen aja nggak apa-apa. Dua-dua. Berapa? $22. Dua akun. Dua akun. Enggak, maksudnya account yang ini yang lagi kamu Oh, SS ini tuh berapa dolarnya? yang ini berapa ya? 8 kayaknya. 8 Dalam dolar. dalam sen berarti 800 dong. 800. Ah, oke 800. Posisi kamu yang bawah 0,02 SL di tengah, SL di 0, eh 4061. Oke. Terus ada lagi entry 0,02. Itu yang kedua satu entry ya? Gimana SLD. bang? Yang kedua itu satu entry ya? Empat nol enam Ya, satu berarti 6 pips. 4 real tadi. Terus di atas itu berapa entry itu di atas? 4. Yang ini. Empat ya, ya? Iya, ya, 4. Berarti 0,08 SLD 4061.
Entry-nya di, ya kita anggap 70 pips. 70 0,08. Jadi kita anggap 5,6. 6 pips 0,02. Gue nggak pernah pakai akun sen, gue bingung hitungnya. 0,08, 0,6, 0,02 asal 6 pips tuh 0,12 ya risknya. 10 pips 0,11, 10 pips $10. 0,02 10 pips $2. Iya, 1,2 berarti ya. Berarti riskmu overall $7 di akun $800 gitu ya. Ya, 800 sen. 800 dalam bentuk sen. Jujur bingung hitungnya. 0,02 posisi 4061 naik 70 pips. 70 pips itu berarti 14. Harusnya ya, kalau gua nggak salah hitung. 0,01 kali 10. 0,1 kali 10, $10. 101. 0,02. 714. Kurang lebih kayak gini. Plus minus minus. Well, aduh, enggak apa-apa soal hitungnya kok. Iya, oke. Lot size yang dia buka kecil sebenarnya. Tapi tapi pertanyaan gue kayak ini ya, gini ya bro ya. Gue ngitunginnya setengah mati nih susahnya, ngerti gak? Oke, Nah, in real trading environment, lu akan seperti ini ngitung risknya. ya emang masih acak-acakan sih bang. Bukan acak-acakan gitu, maksudnya kayak mungkin kamu kebiasaan ngeliat orang-orang di TikTok suka layering kan. Tapi the fact is 95% orang di TikTok itu nggak bisa trading. I'm going to be honest. Kebanyakan dari mereka tuh IB broker, which is kalian bakal disuruh full margin, trade ngasal-ngasalnya, loss, terus hasil lossnya dibagi dua sama broker. Itu fakta. Oke? Jadi apapun yang kamu biasa lihat di sosial media itu dihapus dulu bro kalau mau trading. Aku akan menyarankan gini, daripada kamu layering kayak let's say kayak tak 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 gitu. Mending kamu cari satu entry yang kamu mau, let's say aku pengen entry di 4061. Oke, aku punya konfirmasi di sini. Oke, aku entry satu kali di sini, hasilku di sini. Udah. Dengan gitu, pertama, kamu journalingnya akan jauh lebih gampang. Kamu akan bisa lihat posisimu play out atau tidak. Oke, itu satu. Nomor dua, nomor dua, selain kamu journaling lebih gampang, kamu akan ngitung risikonya lebih gampang. Kamu akan tahu nih satu posisiku akan loss berapa dolar gitu. Setelah kamu tahu lossnya berapa dolar, baru di sana kau bisa risk management dong. Tapi kalau kamu aja nggak ngerti nanti lossnya berapa dolar dan kamu nggak bisa langsung nyebut kayak let's say, oke ini lossnya $10 gitu. Berarti risk managementnya gimana ngitungnya? Ngerti ya? Nangkep ya maksudnya ya? Oke, Nah kurang lebih gitu. Jadi saran pertamaku nih, apalagi kalau kamu baru mulai, jauhi namanya layering sama hapus TikTok nih. Hapus TikTok tuh lumayan itu, lumayan krusial buat orang-orang baru. Leverage si Prime SBT bisa diubah gak sih? Kok setahu gua gak sih? Gua gak pernah ubah sih bro Del.
Ya, sumpah. Salah satu orang yang mau belajar trading, advice pertama kamu pasti hapus TikTok gitu. Karena doom scrolling itu real, itu real. Dan in no time waktu kalian habis. In no time waktu kalian bakal habis. Di Aussie, TikTok kena ban loh untuk under Hmm. 17. Ya karena memang no use. Iya, sampai kena ban ya. Singapura juga, kalau Singapura nge-ban itu ya, vape ya. Nggak tahu kalau Singapura kok. Katanya IQOS aja nggak boleh masuk Singapura. Oh iya, Iya, iya. oh Hukumnya hukumnya sama kayak drug dealing. Ya, terus terus orang di sini IQOS kemana-mana. di sini laris. Beda kelas, bro. Izin kok dulu kok ngantuk deh market boring. Thank you kok aman bro. Gue juga boring, bentar lagi gue juga off. Thank you, bagus bagus. Emang gak ada yang bisa di trade. Biasa kalau ada yang core kita dapat break bill 4050 guys. Bentar lagi sih itu. Sumpah, biasa kalau ada yang kayak ngechat kayak kok dulu market boring, gue nggak trade hari ini. Nah, nggak lama tuh gerak market. Gue nggak tahu kenapa gitu. Jadi inget Hiruko iya lagi. Lihat tadi pagi gue kena. Tapi it's okay ya, maksudnya kayak it's not a wrong approach di mana kalian tiba-tiba ngerasa kayak udah lo gue capek nungguinnya, gue nggak mau trading hari ini. Ya pergi-pergi aja gitu. Dibanding kalian nungguin yang nggak pasti gitu. Ini gue masih live di sini kan karena ini lagi live umum, kasihannya mau nanya-nanya. Tapi ngomongin IQOS dan TikTok, kayak well, I'm not the one to judge anyone, tapi kalau kalian pengen punya waktu banyak, hapus saja TikToknya. Sumpah waktu kalian nambah ada kali 2 jam sehari. Toxic Jujur. banget. Hmm. Ya karena kan scrolling gitu nggak berasa tiba-tiba 30 menit gitu loh. Ah iya bener. Sumpah, apalagi kalau mau tidur. Mau tidur, coba scrolling TikTok dulu tiba-tiba jam 3. Gue pernah, jadi gue tahu. Kayak nagih gitu loh kok. Ya sedangkan kalau kalian disuruh baca buku 10 menit juga tidur. Coba disuruh baca buku. Misalkan di kasur nih udah kelar semua hal, sebelum tidur baca buku dulu. Buka coba. 15 menit juga mata lu berat banget. Terus tutup terus tidur. Gue orang yang nggak bisa baca buku sih. Gue bosen. Iya, itu juga salah satu efek dari sosial media kan. Kayak nggak ada gambarnya tulisan semua apa ini. Iya, maksudnya itu efek dari sosial media di mana terbiasa melihat sesuatu yang bahasanya interaktif dan menyenangkan. Jadi sesuatu yang padahal Koko tahu nih, secara logika Koko tahu which one is more knowledgeable gitu, which one yang lebih penting Iya. gitu, which one yang lebih ngajarin gitu. Tapi Koko bakal nyarinya yang itu lagi gitu. It's one of the effect of social media gitu. Empat kosong delapan dua. Oh, dia ngambil breakout ini guys. Nih. Nice peng. Enggak, gue nunggu di bawah 4050 atau no trade, bodo amat. Bodo amat gue mah. Sama ini sih Ko William, banyak kan orang tuh salahnya mau mulai langsung ekstrim, ngerti gak? Gimana itu? Pengen mulai baca buku, pengennya sejam baca buku. Nah, Oh, entah nggak kadang tuh buat baca buku buat mulai gimana? gimana tuh? 5 halaman. Tutup, 5 halaman tutup. Besok 5 halaman lagi tutup. Bangun habitnya dulu ya. Iya, coba deh 3 bulan tiap hari baca 5 halaman. Bohong kalau nggak nambah abis itu. Iya sih. Yang paling lu rasain apa kok?
Maksudnya tuh dari baca buku. Banyak. Selain knowledge ya, Selain apa? selain knowledge gitu yang dari bukunya. Maksudnya tuh efek ke kitanya gitu loh. Sebenarnya gini, Banyak duit, Johannes mah banyak duit. anjing. Enggak, maksudnya gini. One of the reason kenapa gue baca buku ya. Karena gini guys, yang kalian harus ngerti tuh proses bikin buku itu susah banget, ngerti gak? Itu panjang gitu. And sometimes buku itu isinya experience orang kan, ngerti gak? Orang yang jauh lebih, let's say berpengalaman dalam suatu bidang atau orang yang jauh lebih sukses in overall dibanding kalian gitu. Dan having the chance buat melihat sedikit kehidupan orang-orang sukses tersebut atau sedikit isi otak orang-orang sukses tersebut, emang kalian nggak tertarik? Gitu. Jadi yang bikin aku baca buku sebenarnya itu sih. Sama ini kok William, selain knowledge mungkin lebih ke perspektif ya. Jadi terbiasa melihat suatu kasus dari perspektif lain karena kadang buku tuh bisa bertolak belakang isinya, ngerti gak? Jadi kayak satu buku ngajarin, let's say nggak boleh harus bangun jam 5 pagi. Satu buku ngajarin kayak ya lu nggak harus bangun jam 5 pagi, yang penting efektif gitu. Ya, dari sometimes ada aja gitu dan itu gak ada yang salah at the end of the day. Itu cuma nunjukin kayak oh buat sukses tuh jalannya banyak, kalian mau pilih yang mana, kurang lebih seperti itu. Tapi itu jadi bikin aku punya perspektif lebih banyak lah, jadi aku bisa ngobrol sama orang tuh bisa ngerti gitu, ngerti gak sih, kayak nggak yang bukan jadi tipe manusia yang asshole yang kayak kalau bukan cara gue berarti salah gitu, ngerti ya. Ya, ngerti-ngerti. Nah gitu. Oh, I see. Baru dari situ banyak duit. Eh, Kenapa duit lagi? Amin deh Cliff, amin. 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 Kalau kata Coach Stephen, dopamin rush-nya dapet nggak tuh? Apa baca buku? Iya. Baca buku dopamine rush ya? Jujur enggak sih. There will be a time yang kayak gue malas banget baca buku. Tapi kadang kalau udah nemu, mungkin sama kayak lari kali ya. Kayak kalau Cliff kan sebutnya runners high gitu. Ya mungkin ada kali baca buku high itu readers high kali. Gue nggak tahu lah. Tapi kadang ada period of time dimana kayak lagi ngeflow dan enak banget baca buku tuh ada gitu. Oh, kalau udah ketemu kayak, oh ini nih lagi seru nih gitu. Ya semacam itu loh, kalau novel tuh mungkin lagi seru-serunya gitu. Tapi jujur ya gue starting baca buku itu dari novel romance. Sumpah gue suka banget baca novel romance dulu SMP. Hmm. Gue mulai baca tuh dari novel romance. Awalnya tuh nggak suka baca juga, tapi dulu ya long story short intinya gue dikasih novel, akhirnya gue baca. Kalau Gue lupa. cinta-cintaan tuh. Cinta-cintaan, novel cinta-cintaan, literally cinta-cintaan. Gue lupa Pantes lagi judulnya. jago ya. Pantes Ay, jago. brengsek. Maksudnya gue, gue baca novel habis itu kayak abis kan habis itu gue minta lagi gitu, jadi kayak gue kerjaan gue dulu cuma baca novel doang di kelas karena bosan kan. Nah di kelas tuh dulu sekolah enak dah baca buku, kan kalau lu ngobrol dimarahin guru, kalau lu baca novel lu gak dimarahin cok, yang penting ya lu bagus aja. Baca novel aku suka kok soalnya bisa berimajinasi, tapi pas baca buku financial atau buku motivasi gitu nggak bisa kok. Oh, eh kalau aku sih nggak gitu ada struggle di sananya kak, maksudnya kayak aku nggak gitu ada problem buat transisi dari novel ke buku-buku lain. Tapi aku belum pernah nyoba buku history, aku belum pernah coba ya. Jadi aku nggak punya experience. Tapi kalau buku soal finance sama buku soal let's say personal development gitu, aku cukup suka sih. Sama aku suka baca biografi. Biografi lumayan seru gitu. Di aku ya, di aku ya. Dulu tuh ada period of time di mana aku bisa ini kok William. Aku bisa tidur semingguan jam 4 pagi cuma baca Wattpad. Sumpah, lu orang pernah baca Wattpad gak? Sumpah legit Wattpad seru banget anjing. Sumpah nggak bohong gua, Wattpad tuh seru banget. Apalagi apalagi apa? Oh, ceritanya aneh-aneh tapi
Karena Dulu dulu novel jorok adanya di Wattpad cuy. emang kok jorok anjing. Ya gua ya sorry sorry ya guys, sorry sorry. Anjay. Kan Yang ada zamannya kita nggak tahu cara pakai VPN gitu kan. Ya mau nggak mau pakai novel gitu. Pas SMP. Oh. Anjing Eh, kenapa gua ngomong di Zoom ya? yang ini kan sharing Oh experience iya bro, iya. normal. Tapi Eh maksudnya kenapa? Lanjut lanjut. tapi bener loh, maksudnya di novel tuh gampang banget bacanya dan fun banget untuk berimajinasi dengan cerita gitu. Tapi kayak untuk self development mungkin gara-gara ini kali ya, gara-gara lu nggak bisa langsung praktekin gitu, Ya harus overtime. karena it takes time buat grow. Ya ibaratnya yang satu kayak main game, yang satu kayak belajar, ya dua hal yang sangat berbeda gitu, ngerti gak sih? Tapi just tapi sebenarnya baca novel aja lebih bagus daripada buka sosial media kok, gue jujuran ngomong dah. Daripada kalian habisin waktu buka TikTok, ngebaca novel tuh lebih bagus gitu. Ya even though let's say nggak ada benefits real life, real time atau gimana pun, tapi itu lebih better buat kalian terbiasa ngejauhin sosial media gitu. Novel ya, bukan Wattpad ya. Tapi Wattpad dulu sih tolol banget, gue bisa baca Wattpad jam 4 pagi, cok. So gue bisa nungguin dia rilis tiap minggu gitu loh, ngerti gak sih? Kayak nunggu komik, sumpah, sumpah kayak nunggu komik, cok. Aneh dah. Topik first date apa yo? Tapi first date apa ya? Gue nggak bisa pakai cara gua sama Olive. Asik. Eh, Maksudnya cara gua sama Olive tuh udah kol-kolan dulu, Klis, soalnya. Baru ketemu. Ya, maksudnya kita udah call kayak 2 hari sebelumnya gitu. Terus kita kayak tidur subuh terus setiap hari. Jadi kayak kita Duh, ngobrol udah banyak. Topik first date ya. Waktu baru ketemu ya. Aduh. lu tuh open cerita lu di financial market lu apa gitu gitu. Gua sama Olive dulu cerita lah. There's no point of hiding your job gak sih at the end of the day, Bukan kayak bukan hiding juga sih, kayak ya mungkin ngefilter dulu kali ya apa yang lu bisa terima dulu gitu. saya kasih tahu aja. Saya at the end of the day gini loh, Cliff. Gini ya. Jadi kayak ngobrol berdua. Kak, Anjay. kalau kalau misalkan dia nggak bisa terima pekerjaan lu dari awal, ya better not Ya. going with it kan, daripada lu kan kayak filtering kan nggak mungkin ujungnya lu bohong gua kerja apa gitu. As long as kerjaan lu halal kan sebenarnya nggak apa-apa gitu. Lu jelasnya gimana kok kan belum tentu nih Cewek Olive ngerti itu apa sih financial market gitu loh. Kebetulan bapaknya trading saham. Oh, Oh, oh nyambung lah. nyambung Ya, kalau gitu. jadi gua nggak susah tuh jelasin ya. Terus kebetulan Olive tuh orangnya bukan yang kayak, jujur dia bukan orang yang kayak pengen pengen dive in kayak market forex itu seperti apa sih gitu, enggak. Kayak ya udah, dia tahu gue kerja forex, dia tahu gue trading, ya udah gitu. Dan gua nggak gitu melibatkan dia di pekerjaan yang begini-begini sih gitu. Oh, tapi ngerti sih, aku ngerti sih kalau ditanya kerjanya apa. Maaf om, saya pengangguran gitu ya. Tapi Maaf, duit saya banyak gitu. nggak boleh dong, masa ngomong begitu sama mertua, mati dong saya. Maaf om, saya pengangguran pakai baju OKX gitu kan. Ya kan gratis, Oh iya iya. Iya. gratis tuh dipakai, ada Manchester City-nya bro. Emang di sini nggak ada yang suka baca buku apa? Yes, dari 16 orang di sini. Suka relatif kan ya. Nggak, maksudnya suka baca buku tuh kayak seminggu adalah 3 kali baca gitu. Baca komik. Jujur gua enggak sih. Enggak Gue ya. udah lama banget nggak pegang buku. Beli Siko tapi belum bisa. Nah, asal kalian tahu itu tuh suatu habit yang bisa dibilang buruk kok, Steven. Gue buku digital kok. Buku digital oke oke aja sih.
kayak kadang tuh orang beli buku cuma nyari dopaminnya di berasa kayak gue beli buku, ngerti gak? Kayak gue produktif banget hari ini gitu. Tapi ujung-ujungnya nggak dibaca kan, at the end of the day knowledge-nya nggak akan transfer. Aku baca komik bisa beberapa ratus chapter per minggu kayaknya, anjir. Ya kalau komik seru sih, kayak kayak anim gitu. Tapi kan biasa ada BBW tuh. BBW apa ya? Gue baca buku digital kok. Suka kok dulu tapi bukunya juga masih ada. Big Bad Wolf, toko buku ya. Oh. Tapi ya guys, maksudnya gue jujur kadang gue nggak ngelarin satu buku total gitu. Tapi gue udah baca kayak mungkin 3/4 gitu. Kalau misalnya gue udah baca 3/2 setengah lah, gue baca setengah dan gue nggak bisa dapet feel-nya, gue skip biasanya. Ngerti gak? Karena susah buat gue selesain, itu beban banget gitu. Terus gue skip dulu gitu. Ya maybe one day I'll be back, ya gue nggak tahu. Coba gue skip biasanya. Gue kalau beli buku gue suka mikirnya gini. Kenapa gue nggak suka beli buku ya? Karena gue suka mikirnya gini kayak kalau gue beli terus gue udah selesai, terus gue mau ngapain dengan buku ini gitu loh. Nah gini gini, kalau gitu konsepnya gini kok. Koko masuk Forexian, Koko bayar 500 ribu. Setelah Zoom selesai, Koko mau ngapain? At least dapat ilmunya. Exactly the same. Itu Koko bisa tahu. Iya sih. Karena kan di buku tersebut isinya ilmu orang tersebut gitu. Kalau kata Raditya Dika, kayak pengalaman hidup orang 2 sampai 3 tahun buat nulis tuh buku, kau bisa baca dalam seminggu, 2 minggu gitu. Berarti basically lu dapet pengalaman hidup dia 2 tahun in 2 weeks. Ngerti gak? Hmm. Dan gini, maksudnya bukan bermaksud menyombongkan diri, tapi gue merasa di umur gue cukup bisa ngobrol sama orang dewasa lah. Paham nggak? Ah, Alasannya kenapa ya? Bukan karena aku udah mengalami semua hal dalam hidup ini, kan aku baru 25 tahun cuy. Kan biasanya kayak gitu kan. Because I read most of them gitu. And I learn dari kesalahan orang lain. Kan biasanya seperti itu. Paham nggak? Jadi kayak gua nggak bilang gua wise, gua nggak bilang gua dewasa, tapi maksudnya ya kalau orang tua ngomong apa gua tahu harus merespon seperti apa, dan kadang kita bisa ngobrol gitu. Nah, itu kan nggak mungkin datang secara tiba-tiba di aku kalau aku nggak ada knowledge-nya, nggak ada base-nya, nggak ada. Berarti kalau lu nggak ada isinya, orang mau ngobrol juga males gitu. Ya, kayak gitu. Ngomong-ngomong Raditya Dika ya, Kenapa? gue pernah pernah interview dia kan. Heeh, Nah, terus ini sih agak ngubah pandangan gue, dan gue lagi bergumul dengan hal ini akhir-akhir ini. Dia kenapa? cerita soal money dial, dan Ah, sempat viral juga kok baru-baru ini di TikTok ya, sempat viral. gue tahu. Kenapa? Eh money dial lu apa ya? Soalnya posisinya apa? Ya gue share dikit ya. Ah. Gue kan sempat mau uang gratis ya teman-teman. Gue Ya. tuh nggak mau, misalnya gue boleh sempat lagi-lagi. gue tuh sempat iseng yang gini loh, yang kayak misalnya apa ya, receh mau beli baju lari deh, mau beli langsung 3 gitu 500 ribu. Gue maunya eh, trade, dapat 500 ribu gratis dari market, baru gue beli baju padahal ada duitnya gitu loh. Terus itu kan kesalahan yang salah, dan mungkin itu pas dipikir-pikir lagi mungkin ada money dialnya juga kali ya, gitu yang harus diprioritasin. Dan menurut gue bahaya banget kalau nggak ada psikologi yang bener gitu. Lu yang Hmm. lu yang lu take care pertama apa ya? What I take care first. Maksudnya apa ya, lu prioritasin pertama in terms of uh, money dialan gitu. Ah, Soalnya kan godaannya gede banget di market. Gue kaget orang bisa dalam yang beberapa. gue prioritasin pertama, ya pasti tanggung jawab dulu lah. Maksudnya kayak apapun yang harus dikeluarkan. Contoh, let's say cicilan kartu kredit kan. Misalkan lu keluar makan pakai kartu kredit gitu. Oh, Atau cicilan gym and stuff, itu pasti pertama. Gue nggak pernah skip bayar itu dulu. Itu satu. Maksudnya gue nggak suka ngutang gitu. Terus setelah itu biasa yang gue lakukan, money dial tuh jadi duit prioritas utama ya. Keluarnya kemana dulu ya? yes. Oh, atau mungkin gini kali ya.
mungkin mungkin kalau secara secara prioritas keluarga kemana atau misalnya eh, apa tanggung jawab kita apa itu let's say tanpa trading tanpa apa tahu gitu. Ah, Nah tapi supaya nggak tergiur ke gaya hidup yang lebih jauh karena gue kaget banget di sini ah, orang bisa create something yang gue harus achieve di misalnya 6 bulan gitu loh. oke oke gini. Berarti maksud lu kenapa gua nggak tergoda beli apapun itu? Iya. Satu, damai sejahtera. Karena gue udah damai. As cliche as that sound ya bro. Maksudnya kayak gue mensyukuri apapun yang gue punya cukup. Ngerti gak? Itu bikin gua nggak punya needs buat beli something more atau buat beli something to show somebody off. Do you get my point? Jadi mungkin kalau ditanya kayak kenapa lu nggak pernah pengen beli jam tangan mahal? Jujur, lately jam tangan mahal itu keluar mulu. Jujur, jujur banget. Terus gue sama sempat ngomong sama Olis, tapi gue bilang kayak, no I'm not buying this kind of thing, belum butuh, gue bilang gitu. Tapi apakah one day gue beli? Ya maybe if needed, tapi now belum needed aja gitu. Jadi kayak dan gua biasa gini Cliff buat menahan segala sesuatu atau yang pengen gue beli atau nggak beli gitu ya. Gua nahannya tuh lebih kayak gue tunggu beberapa hari sih. Kira sih gua udah ngomong nih, gue pengen ganti laptop. Gitu. Gue udah ngomong itu dari tahun lalu gitu kan. Tapi akan gue tahan sampai di titik dimana kayak gue udah nggak yang kecuali harus ganti gitu. Kayak contoh gue beli PC kan karena harus live stream. Gue ganti laptop kan untuk memperpanjang umur laptop gue yang mungkin dari yang tadinya 3 sampai 4 tahun jadi 6 sampai 8 tahun gitu. Ngerti gak? Nah, gue perlu pertimbangan-pertimbangan kayak gitu buat gue beli sesuatu. Sama kayak gue beli baju olahraga gitu. Tapi biasanya sekali gue beli ya, let's say gue harus ganti 4 baju olahraga ya, gue ganti 4 gitu. Nanti gue beli lagi kapan? 2 tahun lagi baru beli. Paham gak? Atau 3 tahun lagi baru beli setelah dipakai setiap hari. Kurang lebih seperti itu. Jadi kayak gue sangat menimbang usage-nya sih. Gunanya buat apa? Tapi kan at one point lu udah berlimpah-limpah mau lu beli Tapi tapi mau believe di it or not sampai detik ini gue di saat mau beli sesuatu Olive gergetan sama gue dibilang udah beli aja gitu kenapa harus mikir ngerti gak? Sampai sampai baju olahraga gitu kayak celana gitu. Kemarin gue baru beli celana Carnation karena celana Puma gue yang gue beli di Bandung 3 tahun lalu sama anak-anak udah bolong ngerti gak? Literally udah bolong kemarin gue baru sadar waktu gue di Surabaya kayak oh ternyata udah bolong kecil nih. Udah akhirnya kayak ya udah nunggu 11-11 kemarin tuh Olive pesenin ngerti gak? Ya kayak gitu. That's how I live my life tuh. And I'm happy about it. Kalau ngomong jumlah uangnya ya, gue yakin jumlah uang lu juga buat buat belanja kan cukup sebenarnya, Cliff. That doesn't mean lu buy everything dong. ya cuman mungkin termakan marketing kali ya karena seumuran sama kayak orang-orang kayak Timothy Ronald gitu. Ah, kalau lu tanya gue how do Dan gue dan gue tahan? percaya dan gue percaya ini salah satu efek social media sih. Ya true. Dan Agak agak dan ngerusak kalau lu otak. tanya gue gimana cara gue nahan itu simple, Cliff. Cari damai sejahteranya di mana gitu. Karena kalau lu cari damai sejahtera lu di materials, nggak akan pernah cukup. Akan selalu ada orang lebih kaya gitu. Terus kayak di saat lu udah jadi orang lebih kaya, lu cari bulan gitu. Ngerti gak? Nangkap gak maksud gua? Lu udah jadi orang kaya di dunia, lu carinya Mars, paham gak? No, I'm not saying that's a bad thing karena dia dia mungkin pinter dan dia pengen passionate about it juga gitu, and dia happy ngelakuinnya ya for sure silahkan. Tapi cari aja damainya di mana. Damai gua tuh cuma sekedar ngelihat keluarga gua happy, ngeliat Olive happy, gua bisa olahraga, gua bisa pergi-pergi kapanpun gua mau. Ya itu gua cukup, ngerti gak? Tapi tapi sejahtera gua nggak pernah di Barang. barang, uang gitu. Uang, uang, uang. Atau gue mungkin kurang kaya buat nyampe sejahtera di uang, gue nggak tahu ya. Tapi buat sekarang sih, gue nggak Humble, punya. humble sekali brengsek satu ini. Bukan maksudnya. Ya ya Eh, ya paham paham paham.
Iya, maksudnya gue nggak tahu lah. Maksudnya kan life life goes on dan berubah-berubah. Tapi at my point of my life, gue gak merasa gue kaya banget. Tapi gue merasa gue cukup aja gitu. I'm blessed aja cukup. Nah, Cliff ini salah satu orang yang kena maki minggu lalu karena dia pengen beli sesuatu. Dia mau trading dulu guys. Dia gak mau keluar duit anjing. What the fuck? Terus terus dapat email guys. Dapat notif tuh. Ya hati-hatilah kalau itu. Jaga-jaga diri. Dapat surat cinta. Iya iya. Dapat surat cinta dia. Dari dari broker ya Cliff. Dari broker cinta kan. Tapi pertanyaan lu bagus juga Cliff. By the way, lu waktu interview Raditya Dika gimana dia orangnya? Di otak gue dia pinter banget, Cok. Pinter, pinter. Dia di di backstage gitu ya kita ngobrol dingin banget. Kak, mau run through questionnya. Iya ya udah dikirim kan kemarin ke ini ke manajernya gitu. Ini pas dalam stage anjir. Beda Dia banget ya. beda banget dia cair banget orangnya. Pas di belakang kayak diem dingin gitu. Karena aslinya dia introvert banget kan. Introvert banget. Pas naik ke stage hal pertama yang dia ucapin ke gua apa tau gak ya? Apa? Gede Ini banget. kayaknya ini kayaknya baju lu kekecilan ya kata gitu. Wah anjing. Terus gue langsung ngomong kan, oh orang yang udah financially free tuh udah bisa langsung gitu ya pesan-pesan ke orang. Tanda-tanda jadi cair gitu. Tapi dia emang seru ya. Terus seru tuh. Ada di YouTube gak? Tuh ditanya Cliff, interview lu ada di YouTube gak? Gak ada karena waktu itu untuk event pribadi bro. Pribadi lagi. Untuk event kantor. Oh, Dapat mahal. dapat Mahal surat gak cinta. Cliff? Kenapa? Undangnya mahal gak? Pada pada zamannya sih nggak nyampe gocap ya. Oh ya? Cuman September lalu eh, ada yang undang lagi kan. Terus gue tanya udah di atas gocap. Tapi untuk tergantung audiens juga sih. Dia lihatnya tergantung audiens. Tapi dia punya itu sekarang gede banget media dia sekarang. Hebat. Iya, Orang-orang hebat, Cok. asli. Dan dia hafal outer buku semua anjir. Sumpah lu kalau dengerin dia podcast ya dia tuh bisa tiba-tiba nyeletuk judul buku sama authornya disebut anjing. Tapi dia sangat suka baca buku. Dan Dia dia buku semua. iya dia pinter banget sih pinter banget. Semua buku dibaca sama dia. Tapi semakin baca yang bisa gue share gini, semakin kalian baca, semakin kalian bahasa terperangkap ngerti gak sih? Jadi baca mulu. Sumpah itu true, itu true. Kayak gua, wah tahun ini sih gua ngabisin duit buat beli buku sih, tolol sih guys. Jumlahnya ya, maksudnya jumlahnya sih, ini terbesar gua sepanjang gua dari baca buku berarti kurang lebih 2 tahun lalu. Sampai sekarang ini terbesar gua. Tahun-tahun ini paling gede gua keluar duit dan semua buku gua tahun ini ori. 2 tahun lalu gua tuh masih beli buku-buku yang di Shopee, Cok. Tapi gua nggak tahu kenapa sekarang kalau lu suruh gua cari buku Shopee, gua udah nggak mau gitu. Kayak menurut gua kayak entah kenapa gue pengennya beli yang asli mungkin as a support buat ordernya itu satu, nomor dua kayak beda ya feelnya ngeri gak sih. Kita ngargain jeripaya dia lah ya Ya buat. dan kedua gue tahu knowledge yang dia kasih mungkin gak berharga detik ini tapi mungkin dalam 2-3 tahun lagi tuh bisa jadi hal berharga buat gue gitu. Nah itu yang bikin gue jadi kayak appreciate more aja dari buku tersebut. Jadi sharing-sharing gak apa-apa dah market lihat dari kita live jam berapa nih. Nih kita live nih ya, dari kita live nih, oke. Kita live jam 7 kan? Dari kita live 7.30 tadi. Mana 7.30? Dari kita live sampai sekarang.
Tidak ada kemana-mana. Mau turun, naik lagi. Nanti mau naik lagi, turun lagi. Bodoh amat. Ada pertanyaan lagi nggak, Cliff? Ayo, Cliff, kita ngobrol-ngobrol lagi, Cliff. Gua bisa sampai jam 10 lah. Gua kencing bentar, guys. Sudah kembali. Yuk, pamit dulu ya, yuk. Oh, oke. Mau teleponan. Ngeri banget. Ya udah, Beuh. pergi, 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 pergi. Ngapain Ya di sini udah. kalau depan? Guys, thank Bye. you ya semuanya ya. Udah. Kabarin ya nanti ya. Aman. Gila. Yo. Bangga banget gua. Nih. Beuh. Gila. Thank you, bye-bye. Ya, 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 aman udah. Ngeliat orang PDKT seru ya. Coba. Baru pertama kali ini join Zoom ya kok. Atau apa? Iya baru pertama kali join Zoom. Cuman dia beberapa kali apa aku di 3-4 kali ketemu dia offline gitu karena dia temen real life kan. Oh, Jadi whenever whenever dia hit me up kayak mau ketemu gak? Ya ayo gitu. Sama dia seru sih, fun orangnya seru banget. Nanti lah one day kalau ada meet up mungkin kalau waktunya pas dia sempet gue suruh datang. Seru banget orangnya seru banget. Baik banget. Seumuran kok. Seumur 2000. Banyak. Dia yang bikin aku mulai lari kok Steven. Oh, Dia ngajarin pertama kayak dia bilang Han gak usah buru-buru. Kita ngambil 5 kilometer ya temenin 50 menit. Sambil jalan sambil ngobrol. Seru sih. iya iya iya. Saya dikelilingi oleh orang-orang baik. Guys, kalian nih, misalkan buat yang baca buku ya, gue mau nanya. Kalian tuh pilih buku gimana? Apakah dari rekomendasi orang baru kalian cari? Atau kayak kalian muter-muter di Gramet? Atau gimana? Ada yang mau dari YouTube kok. Oh. Jadi kayak kamu nyari rekomendasi buku gitu bro KJ. Bro KJ orang lama juga nih. Cari rekomendasi gitu. Maksudnya kalau mau JJ Collins podcast ya. Ayo, let's check him out. Ya tadi jual buku. Oh, kalau itu juga aku lagi itu lagi udah beli Gel Collins. JL ini Gel Collins. Ini Gel Collins. Oh, aku lagi ini The Diary of the CEO. Aku lagi beli bukunya dia. Hebat nih orang masih muda banget. Kalau aku judulnya relate beli kok. Oh gitu. Gue tuh gak tahu ya, tapi buku terakhir gue kayak 5 atau 6 buku terakhir gue itu buku yang gue nggak pernah denger sebelumnya. Gue muter-muter di toko buku, gue ngeliat satu buku terus gue kayak gue cuma ngerasa kayak gue harus beli buku ini. Terus udah gue beli. Terus wah kayak gitu terus. Gue nggak tahu kenapa. Jadi kayak gue kadang tuh nyampe mall, gue bingung nggak mau ngapain. Terus setiap kali ada Gramet kan pasti mampir Gramet. Gue bisa 1 jam muter-muter di Gramet sampai ada satu buku yang gue ngerasa kayak
kayak ini deh. Terus udah gue beli. Terus pas gue baca ternyata oh ini ya maksudnya ya I'm learning something new gitu dari buku tersebut. Terus gue kayak oh tapi lucu apa gue cuma mau ngobrol gitu karena lucu aja approach gue cara gue dapet bukunya ngerti gak sih kayak ini buku penulisnya siapa gue nggak tahu. Terus kayak eh jarang disebut orang gitu. Terus tiba-tiba ngerasa kayak gue nggak tahu kenapa gue penasaran banget sama nih buku gitu. Nanti gue beli tuh. Biasanya yang begitu tuh gue beli dan gue baca cepet kayak seminggu selesai gitu. Lucu sih ngeliat buku-buku kayak gitu. Atau kalau aku ngefans sama orang nggak biasa. Kalau aku ngefans sama Jay Shetty jadi aku beli. Anyway, guys, 4 menit lagi NYSI. I'm sticking to my plan di mana gua akan sell di bawah 40-50. Other than that gua akan do nothing. Dan I think ada yang bertanya lagi gak? Kalau nggak ada, I think gua mau off guys buat malam ini. Is there any more questions? Oke, how to control impulsiveness kok? Pas lihat ke belakang di jurnal aku rata-rata kalanya di sana kayak gelap mata tiba-tiba entry gitu walaupun tahu it's wrong. Kalau bebasan lu 1 hari juga berapa kok? Aku biasa sehari karena aku day trading ya most of my losses saya sehari satu gitu kalau lagi loss. Tapi kalau aku lagi scalping dulu aku punya rules aku maksimal lose 2 kali. Aku dulu maksimal lose 2 kali. Let's say satu aku trade London, satu trade New York gitu. Loss dua-duanya ya udah I'll stop gitu. Biasa gitu. Kalau gimana cara kontrol impulsif? Biasanya sih yang bikin orang berhenti capek kalah bro Rio. Jujur. Kalau udah capek kalah biasanya orang berhenti. Aku sih tidak tidak ingin kalian sampai titik dimana kayak kalian capek kalah baru berhenti gitu kayak just know it's wrong terus kayak just know that it will do nothing good ke journey kalian trading. Iya Iya masa. iya iya iya. Trump katanya announce tax cut. Kalau anak di dalam ada yang inget, gue tuh pernah ngebahas soal abis Trump baru di-elect, gue udah pernah ngomong. Trump nih tujuannya mau bikin tax gak ada. Gue nggak tahu kalian ada yang inget apa enggak. Kelihatan gameplaynya tuh kelihatan, Cok. Kayaknya gue belum di Forexian sih. Belum ya? Ya itu itu Trump kan November ya. Ini si Jeff gokil prediknya. Emang pinter dia. Dia pinter banget, bro. And he understands human very, very well. Jadi emang jago, emang jago. Ikutin lah dia, ikutin dia. Mau belajar langsung dia belajar dari dia. He's a very smart guy dan gua nggak takut buat given credits semua ke dia gitu. Tanpa dia gua nggak bisa trading guys, sumpah. Anyway, thank you buat hari ini. Minggu ini kan kita udah live free. We will see you again next week. Nanti kalau ada update makro atau kalau ada call nanti aku kirim di signal area seperti biasa. Untuk Forexian kita live lagi besok pagi. Besok kemungkinan ada 3 live sih besok. Eh, besok tuh ya aku ada mau boxing sih tapi kita lihat besok. Tapi harusnya besok 3 live sih. Aku akan coba 3 live. Kalau aku boxingnya jam 7 mungkin kita live jam 9 kayak biasa. Semoga masuk. Semoga aku bangun. Oke. Baik, thank you guys. Thank you. Nanti streamnya di share ya. Thank you all. Oke, thank you kok.